Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya. Mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Wow. Ngapain? Bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Pantesan. Ternyata malah dari dulu. Ya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, terbiasa aktivis ya. Aktivis. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Luar biasa. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Iya betul. Kalau bupati bisa langsung action. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati. Iya. Setelah dari Ya dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. pindah kemana? Jadi wakil bupati. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut jadi pilkada juga nekat. nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Wow. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi waktu itu pengalaman pilkada hidup sebagai Kang Deddy calon Mulyadi bupati ini. Ya melawan itu bupati tahun berapa? 2008 Hasilnya? menang. Wow. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 Ya. sampai 2013 terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. menang lagi. Prosentasenya? 67%. Luar biasa. Apakah pernah terpikirkan seorang Deddy kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang kelas 2, gitu? Iya, bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat apa. Gitu. Ternyata benar ya. Tapi ucapan ayah daripada Anda sempat bapaknya lihat itu. Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai nggak ikut di rumah. Wow, Udah jadi tua. apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Katanya nanti lebih. Bahkan sekarang jadi gubernur ya. Amin. Amin, amin. Gubernur amin. terbaik malahan. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di Ada. acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Ini ketika masih bersama Bu Ana ya. Kang Deddy masih bersama Baik, Bu Ana. terima kasih. Anda dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa? yang- Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit, kelas 3-nya akunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Luar biasa. Berani jual rumah segala ini Kang Apa yang Deddy membuat ya. Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Luar biasa. Rasa hormat dan sayangnya kepada orang Kenapa tua Anda ya, menangis? Apa terutama yang ibunya. teringat? Keikhlasannya. Hmm. Tidak pernah mengaku sakit, Hmm. tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada.
Itu yang Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan nggak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Luar biasa. Keren. Oke teman-teman, itulah tadi bagaimana kita telah menyaksikan sedikit ya cerita bagaimana kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Berawal beliau ini sebetulnya ya sebelum menjadi bupati Purwakarta, beliau ini merupakan seorang pedagang beras ya. Dan rupanya Kang Deddy ini juga sebagai aktivis aktif di organisasi HMI ya kalau tidak salah. Dan juga beliau memiliki tekad yang besar bagaimana ingin ide-idenya, gagasan-gagasan yang kritisnya itu bisa dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Dan tadi kita dengar bersama ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini dengan bermodalkan nekat dan memiliki uang hanya sejumlah Rp500.000, beliau maju sebagai wakil Bupati Purwakarta dan alhamdulillahnya beliau diberi kemenangan pada saat itu. Dan beliau pun tadi sedikit menceritakan dan tadi pun si narasumbernya menceritakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sejak kecil memang hidup dalam kesederhanaan ya, hidup dalam kesederhanaan, tidak dengan kemewahan. Bagaimana tadi Kang Deddy Mulyadi ketika kuliah, zaman-zamannya kuliah itu rela berjualan es kalau tidak salah untuk membiayai hidupnya, untuk membiayai perkuliahannya ya. Bahkan tidak sampai di situ, Kang Deddy Mulyadi pun tadi diceritakan bahwa pernah tidak makan selama 3 hari 3 malam karena tidak memiliki uang sepeser pun dan tidak ada makanan di rumahnya. Memang sangat luar biasa ya perjuangan seorang pemimpin yang pada saat ini telah sedang menjadi pemimpin terbaik ya, Gubernur Jawa Barat terbaik, mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang berkepihakan kepada masyarakat kecil. Dan rupanya Kang Deddy Mulyadi ini terlahir pula daripada masyarakat biasa yang ketika menjadi pemimpin maka apa yang telah dirasakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Baik teman-teman, bagaimana komentar teman-teman terkait bagaimana tadi kita lihat bersama ya cerita Kang Deddy Mulyadi, bagaimana perjalanan hidupnya dimulai daripada di bangku perkuliahan maupun hingga saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat. Silahkan beri komentar dari kolom komentar. Dan pada video kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.